You shouldn't have left me. Film diawali dengan seorang ranger atau petugas hukum di daerah Texas yang berhasil menangkap seorang buronan Indian yang bernama Tom. Tom diduga telah mencuri kuda dan senapan milik majikannya yang kemudian Tom kabur dan berhasil ditemukan ketika sedang molor di suatu tebing. Oh, saddle up, son. You're just more trash from Terralingo. Ranger tersebut bernama Tyler. Tyler kemudian mendapatkan informasi dari pusat bahwa ada sekelompok perampok bank yang berjumlah 4 orang yang sangat brutal dan ganas tengah melaju ke arah posisinya. Perampok tersebut ternyata sedang dikejar oleh 2 orang polisi di tengah gurun. Di tengah pengejarannya, 2 orang petugas tersebut telah kehilangan jejak dari si perampok yang telah berhasil bersembunyi di balik semak-semak. Kemudian satu orang perampok turun dari mobil dan menghadang mobil petugas yang hendak kembali ke markasnya. Si perampok yang sedang membawa senjata AK-47 dengan segera mengarahkan senjata itu kepada petugas dan tiba-tiba saja cerot. Kembali ke Tyler dan Tom, kini mereka bekerja sama mengamati pergerakan si perampok dari jarak yang sangat jauh. Tyler pun turun dari kudanya dan mengambil salah satu senjatanya, yaitu sniper dengan kaliber yang sangat besar. Tyler pun segera membidik mobil si perampok dan di percobaan yang kedua, Tyler akhirnya berhasil menembak mesin mobil tersebut dari jarak 1 km. Si perampok pun kebingungan saha anu nembak mobil orang. Belum sadar ada bahaya yang mengintai, satu orang perampok berhasil dijatuhkan oleh Tyler. Kini tersisa 3 orang. Mereka mulai panik dan meninggalkan mobilnya lalu melarikan diri menuju perbatasan ke negara Meksiko. Di saat yang terdesak, mereka mulai melancarkan siasat agar lolos dari pengejaran. Namun naas, satu orang perampok berhasil ditembak jatuh oleh Tyler dari jarak yang sangat jauh. Memang hebat beliau yang satu ini. Melihat temannya sudah tewas, satu orang perampok kemudian menyusup dan berhasil menyandra si Tom Indian tersebut. Tyler pun dengan santainya menuruti semua perintah si perampok dan membuang senjatanya. Namun bukannya menembak, si perampok malah melarikan diri sambil kocar-kacir, yang mana hal ini menjadi santapan empuk bagi Tyler dan berhasil menjatuhkan si perampok dengan sangat mudah. Itu rada beleguk ya perampok nih. Dan akhirnya tersisa satu orang perampok lagi yang mana dia berhasil melarikan diri ke Meksiko. Waktu terus berlalu. Tyler yang terbangun dari tempat tidurnya setelah memacak seorang wanita, tiba-tiba beliau didatangi oleh seorang agen wanita dari Inggris dengan rambut yang sangat kriwil-kriwil dan kribo-kribo. Special Agent Darby of the FBI. Orang tersebut bernama Agen Smith, yang mana tujuan kedatangan Smith ke sana untuk meminta Tyler mengambil atau mengekstradisi seorang perampok bank yang berbahaya dari negara Meksiko. Perampok tersebut bernama Declan McBride, merupakan warga negara Irlandia dan mantan anggota kelompok teroris di Inggris yang bernama IRA. Awalnya Tyler menolak tawaran Agen Smith, namun setelah dijelaskan bahwa perampok tersebut telah membunuh 3 orang petugas di Texas dan telah membagikan hasil rampokannya kepada para penjahat di kota tersebut, Tyler pun teringat kejadian beberapa waktu lalu yang mana dia telah menyisakan 1 orang perampok yang telah melarikan diri ke Meksiko.
He will find a way to negotiate himself out of prison. We found out he is planning a job on the... Tak ada pilihan lain, akhirnya Teller pun bersedia menerima tawaran ekstradisi tersebut. Besok harinya proses ekstradisi berlangsung dengan lancar. Declan si perampok dimasukkan ke dalam mobil polisi milik Teller. Del Procero. Ahorita. Namun di tengah perjalanan menuju penjara kota, tiba-tiba saja Ecrot para penghadang tersebut ternyata bagian dari anak buah Declan yang hendak membebaskan dirinya dari tawanan Ranger Texas. Teller yang terkena 2 kali tembakan dengan segera merayap dan berhasil menyelamatkan diri setelah bersembunyi di balik batang pohon. Teller pun akhirnya selamat setelah dibawa ke rumah sakit. Kembali ke Teller yang sedang duduk di sebuah restoran sambil memakan roti, beliau tiba-tiba didatangi oleh agen Smith. Teller pun terkejut dan sempat memarahi Smith dengan kata-kata kurang ajar maneh mas ya. Karena Teller merasa dirinya sudah dimanfaatkan oleh Smith ketika mengekstradisi si Declan. Smith ternyata sudah mencium rencana kalau Declan bakal dibebaskan oleh anak buahnya, sehingga dia menjadikan Teller sebagai umpan atau percobaan. Akan tetapi, akibat dari hal itu, salah seorang petugas Ranger terbaik tewas akibat serangan tersebut, padahal petugas tersebut sudah memiliki keluarga, istri dan anaknya yang kini menjadi anak yatim. Waduh, kasihan loh. Sorry. Teller yang kecewa pun sempat menolak tawaran tersebut karena Declan dinilai sangat berbahaya bagi dirinya. Namun agen Smith kembali menjelaskan alasan-alasan mengapa Teller harus menerima pekerjaan tersebut, yang mana Declan dahulunya pernah terlibat dalam serangkaian aksi serangan teror di berbagai negara dan membunuh beberapa prajurit Amerika Serikat di Somalia. Bahkan Smith meyakini kalau kini Declan menjadi tentara bayaran Aden Kashmiri yang merupakan seorang penjahat paling berbahaya di dunia yang berencana akan melakukan serangan teror di kota London. Untuk itulah Smith meminta Teller agar bersedia melacak keberadaan Declan dan menghentikan rencana mereka dalam menyerang kota London. Mendengar alasan tersebut, Teller pun kini berubah pikiran dan bersedia membantu agen Smith. Department would have to sign off on it. Selanjutnya mereka pun terbang ke London. Setibanya di sana mereka disambut oleh seorang agen dari bagian seksi kontrol atau seksi pengendali yang bernama DJs. DJs menjelaskan kalau Teller sekarang telah menjadi aset atau bagian dari agensi karena Teller adalah satu-satunya orang yang berhasil mendekati Declan yang masih bertahan hidup hingga sekarang. Karena sebelumnya mereka pernah mencoba mengirim beberapa agen 007, akan tetapi para agen tersebut tidak mampu bertahan hidup atau tewas setelah mendekati Declan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Declan merupakan sosok yang sangat berbahaya. Si DJs pun memberikan peringatan jika Teller bertindak gegabah dan membahayakan posisi agensi, maka status aset di dalam diri Teller bakalan dihapus dan dipastikan Teller akan bertindak sendirian dan tidak ada orang yang melindungi dirinya. Yeah, I get your drift, Chief. Protocol is everything. Skin lalu beralih menuju Declan yang sedang mengemplud seorang wanita yang bernama Angel. Angel pun sempat kecewa terhadap Declan yang sebelumnya telah meninggalkan dirinya tanpa kabar apapun dari si Declan. Give him careless, slice you into a dozen pieces and throw you the... Turned on too many old friends, me included. Kembali Teller dan Smith yang sudah tiba di hotel pada malam hari, kini mereka berdua berencana mendatangi bar milik Angel, kekasih Declan yang di adegan sebelumnya telah diemplud oleh si Declan untuk melacak di mana keberadaan Declan yang sudah berada di kota London. Dalam pertemuan itu Angel bersedia membantu Smith dengan persyaratan bahwa dia harus membebaskan 3 orang pemuda yang telah ditahan sejak peristiwa bom 9 September lalu dan memulihkan status kewarganegaranya dan membersihkan catatan dirinya agar bisa terbebas ke dunia luar. Persyaratan tersebut akhirnya disanggupi oleh Teller dengan jaminan visa masuk dan imigrasi ke negara bagian Texas. You have my word on it. Any animosity you have for McBride is motivation. Akhirnya Angel pun memberitahukan posisi Declan, tetapi mereka harus bertemu dulu dengan Oleg karena hanya Oleg lah yang mengetahui di mana Declan berada. He's here in town for sure. Dengan segera mereka pun mulai menyusup ke tempat Oleg dan mulai memeriksa setiap penjuru ruangan, hingga akhirnya Smith berhenti di suatu kamar dan mulai mengetuk pintu. Akan tetapi Ecrot
Di sisi lain, Taylor yang sedang memasuki kamar yang berbeda, tiba-tiba saja beliau melihat dinding yang bergetar dan... Stop, you fuck! Hold it! Besok harinya mereka dipanggil oleh DJ. Taylor pun diberi peringatan agar jangan bertindak sembrono dengan menembak musuh di tempat ramai karena itu sangat berbahaya bagi warga sipil. Akan tetapi Taylor mengacuhkan peringatan tersebut karena bagaimanapun dia akan bertindak dengan gayanya sendiri seperti koboi kucai. Diketahui bahwa pria tersebut adalah Oleg Salenko yang merupakan wakil dari Declan, seorang pria yang sama bahayanya seperti Declan, namun sayang sekali mereka telah gagal dalam upaya menangkap Oleg. Any reason I shouldn't give them one? Ad collegenda bona. And I will also need a written report. Singkat cerita, mereka pun mulai membahas rencana selanjutnya. Di halaman hotel, Smith sudah menemukan nomor handphone milik Oleg dan akan berencana melacak keberadaannya dan menangkapnya. Akan tetapi di sisi lain datang sesosok pria bercelana kotak-kotak sedang berjalan menuju halaman hotel, yang ternyata itu adalah Oleg yang akan memburu dan membunuh si Taylor. Dengan memberikan sedikit kode kepada kedua anak buahnya supaya bersiap-siap diri, Oleg mulai mengeluarkan senjata pistol dari sakunya dan mengarahkannya kepada Taylor. Namun di sisi lain, agen Smith yang merasakan firasat buruk segera menoleh ke belakang dan cerot. Oleg pun segera bangkit beserta darah yang bercucuran di sekujur tubuhnya sambil menembakkan senjata ke arah mereka. Namun sayang sekali mereka sudah keburu pergi jauh. Tak lama setelah itu tibalah Declan di TKP dan berhasil menyelamatkan Oleg ke dalam mobil miliknya. Semenjak kejadian itu, Taylor mengobati luka di lengan agen Smith yang terkena oleh tembakan Oleg dan kini mereka mulai menyadari kalau dirinya menjadi target atau sasaran dari Declan dan Oleg. Hal itulah yang membuat Smith sedikit heran kenapa Declan bersedia keluar dari persembunyiannya demi mengejar dan membunuh si Taylor saja. Berarti ini menandakan si Taylor jadi sasaran si Declan ya. Menepis perkiraan itu, Smith pun kini memiliki sebuah data dari agen Interpol bahwa di dalam handphone milik Declan tertulis alamat salah seorang warga Ukraina. Mereka berdua yang penasaran pun segera pergi dari hotel untuk melacak posisi keberadaan warga Ukraina tersebut. Sesampainya di alamat yang dituju, mereka mulai masuk ke dalam apartemen. Dengan sigap Smith pun menginterogasi salah satu pegawai di sana yang ternyata telah tertulis nama gangster Rusia di salah satu kamar di dalam buku tamu. Mereka berdua pun dengan segera bergegas ke kamar tersebut, namun sayang sekali hasilnya nihil. Did he really write Russian gangster? Freedom fighting is many things. Taylor yang merasa ini adalah suatu jebakan sempat melihat Oleg dan anak buahnya dari balik jendela hotel yang akan mengepung dan membunuh mereka. Namun dengan santainya, Taylor malah mengatakan bahwa ini adalah suatu keuntungan baginya. Si Taylor ini pikir-pikir seperti psikopat juga ya, dia sangat senang sekali dengan kekacauan. Kini Oleg dan anak buahnya sudah bersiap dan tiba di depan kamar untuk menyerang Taylor dan Smith, dan di saat-saat yang menegangkan tiba-tiba saja acerot. Sekarang yang tersisa cuma Oleg seorang diri. Taylor yang kehabisan peluru tidak bisa berbuat banyak. Dengan santainya Oleg masuk ke dalam kamar untuk menemui Taylor. Namun dengan sigap Smith sudah menyergap Oleg dari belakang. Akan tetapi cerot. Setelah Smith jatuh pingsan, terjadilah perkelahian antara dua koboi, yaitu koboi Texas melawan koboi Rusia. Oleg pun mulai mengambil pisau dan hendak menikam Taylor, akan tetapi cerot. Taylor pun segera membawa Smith keluar dan tak lama tibalah tim polisi dari Inggris untuk mengamankan TKP. Polisi Inggris siga polisi India. One suspect, clear on foot.
Semenjak peristiwa itu tersiar kabar di koran bahwa seorang koboi dari Amerika berhasil menyelamatkan agen dari Inggris. Tentu hal ini sangat tidak disenangi oleh seksi kontrol yaitu DJs yang menilai bahwa kejadian ini sangat memalukan dan Smith telah bertindak secara sembrono persis seperti yang dilakukan oleh Taylor. Untuk itulah karena aksi koboinya itu, DJs mengumpulkan beberapa bukti tentang seorang ilmuwan ahli nuklir yang kecanduan obat-obatan, yang dimana ilmuwan tersebut telah menjual uranium kadar tinggi kepada Declan, dan berdasarkan informasi dari intelijen, Declan akan menyerang kota London minggu depan. Juga ada salah seorang anak buah Oleg yang menyerang mereka pada waktu itu sudah bersiap menggunakan rompi bom untuk melakukan aksi bom bunuh diri, namun sayangnya bom tersebut tidak jadi meledak. We accept full responsibility for the indiscretion. Mendengar hal tersebut, Smith dan Taylor pun segera menginterogasi anak buah Oleg untuk menanyakan di mana posisi Declan berada. Smith pun berusaha membujuk dirinya sambil memberikan jaminan kebebasan, namun di detik-detik terakhirnya, anak buah Oleg memberikan sedikit clue tentang lokasi Declan, yaitu jendela dengan atap yang sangat tinggi menghadap sungai dengan jam kuno di atasnya. Sehingga akhirnya, cerut. You know where to find my family. God, can you... Dua hari kemudian, Declan dan Oleg sudah bersiap dengan berbagai peralatan senjata untuk melakukan teror di kota London, dan tepat di lokasi yang telah diceritakan oleh anak buah Oleg tadi. Namun dalam perbincangan Declan dengan Aden Kashmiri malah meminta Declan untuk mundur saja dari segala aksi rencana terornya karena Aden Kashmiri akan melakukan negosiasi dan memberikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Inggris dan dia merasa bahwa tuntutannya akan dikabulkan. Tentu hal ini membuat Declan sedikit kecewa karena dia sudah terlanjur bertindak sejauh ini dan tidak mungkin aksi terornya itu di-cancel begitu saja. Sehingga Declan pun mengabaikan perintah dari Aden Kashmiri dan dia akan bertindak sendirian. Waduh, sudah nekat ya si Declan teh. Udah nekat dia, udah terlanjur basah lah istilahnya. Urusan skagok nyerang London. Sementara itu di posisi boga lalakon, Taylor dan Smith sudah bersiap dan mengepung gedung tempat Declan berada. Taylor pun mulai menyusup ke dalam gedung persis seperti adegan di film The Raid. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Gelut day. Tak lama setelah itu, Smith datang untuk membantu Taylor. Mereka pun segera naik ke lantai atas untuk menangkap Declan. Dan setelah menemukan posisinya, Smith pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan senjata artileri milik Declan. Dan... Akibat kejadian tersebut, sejumlah anak buah Declan tewas seketika. Namun lagi-lagi, Declan berhasil kabur dan menyelamatkan diri ke kota Meksiko. Dan film pun selesai. Tamat. Declan McBride. Show me them hands, son. Careful, Ranger. Put the gun down. Well then. Good. McBride, Smith. Repeat, we do not have eyes.